semuanya, perkenalkan saya Friska Aurelia dari kelas 11-4. Hari ini saya akan menceritakan tentang novel yang telah saya baca berjudul Rumah untuk Ellie, karya dari Len Liu. Nah, novel ini adalah karya dari Len Liu. Len Liu merupakan anak perempuan kelahiran 22 Januari dan untuk tahunnya nggak disebutin di sini. Untuk hobinya, dia suka menghabiskan waktunya untuk membaca alternatif universe dan manhwa yang ia minati. Ia juga sangat suka dengerin musik, nonton series yang ia sukai. Nah, Len Liu ini mulai menulis tahun 2023. Sebelumnya cerita ini tuh dipublish oleh Liu di platform TikTok sebagai AU. Namun karena banyak yang suka sama ceritanya, maka dari itu dijadiin buku ini. Novel Rumah untuk Ellie karya Len Liu ini berkisah tentang Ellie Isala Samantha, seorang gadis remaja berusia 16 tahun yang menghadapi kehidupan berat di dalam keluarganya sendiri. Ellie dituduh sebagai penyebab kematian ibunya, membuatnya menjadi musuh di rumah yang seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman. Keempat saudaranya dan ayahnya yang seharusnya menjadi orang-orang terdekat justru memperlakukannya dengan kasar dan menolak kehadirannya. Dan tokoh dalam cerita ini yaitu yang pertama Ellie Isala Samantha sebagai tokoh utama, dan yang kedua ayah Ellie sebagai yang bernama Abimanyu Joraksa, dan yang ketiga keempat kakak laki-laki Ellie yang bernama Saripta, Rendra, Samuel, dan Nata. Ellie dituduh sebagai pembunuh akibat dari tragedi yang terjadi pada tahun 2018 silam. Dulunya, keluarga Ellie adalah keluarga yang harmonis, penuh tawa canda, seperti keluarga yang diimpikan banyak orang. Namun, semua itu berakhir setelah kejadian yang menimpa Ellie dan sang ibu ini terjadi. Di mana saat itu, Ellie berusia 10 tahun. Ellie bermain di jalan kosong yang tiba-tiba ada sebuah truk besar yang dari berlawanan arah yang menuju ke arah Ellie dengan cepat. Dengan sigap, sang ibu Bunda Gianla mendorong Ellie yang mengakibatkan Ellie selamat dari kecelakaan tersebut dan sang ibu yang menjadi korban atas peristiwa tersebut. Hari yang tidak akan dilupakan oleh Ellie seumur hidupnya, karena sejak hari itu ia mendapat sebutan pembunuh dari keempat kakaknya dan juga ayahnya. Selain mendapat perlakuan kasar dan cemoohan dalam keluarganya, Ellie juga mendapat perundungan di sekolahnya, di mana suatu hari Ellie berangkat sekolah bersama kedua kakak laki-lakinya bernama Nata dan Samuel karena ojek langganannya sudah tidak bisa mengantar jemputnya lagi. Dan suatu ketika ada sebuah geng heksa yang melihatnya. Geng heksa merupakan satu geng kakak kelas Ellie yang gak suka dengan Ellie karena geng heksa ini menyukai kakak Ellie yang juga merupakan murid populer di sekolah tersebut. Di sekolah itu tak ada satupun yang tahu bahwa Ellie itu adalah adik dari kedua murid populer itu. Yang tahu akan hal itu hanya kepala sekolah dan staf administrasi. Ellie sudah tidak bisa menahannya lagi. Suatu hari, ia mencoba untuk mengakhiri hidupnya di laut. Ia percaya bahwa laut bisa membawanya pada ketenangan. Namun, saat air laut sudah mencapai pucuk kepala Ellie, tiba-tiba ada yang menarik Ellie dari laut. Iya, itu adalah Saripta, kakak pertama Ellie. Saat itu, Ellie gemetar sangat hebat melihat sang kakak yang penuh amarah menatapnya. Namun, untungnya sang kakak bisa merahasiakan ini dari sang ayah. Bila sang ayah tahu, maka habislah nasib Ellie nantinya. Hari-hari terus dilewati Ellie dengan wajah yang selalu terlihat lesu, badan ramping yang mau tidak mau harus menopang tubuhnya itu, serta pikirannya yang penuh dengan cemoohan dan perkataan kasar dari orang terdekatnya. Semakin berjalannya waktu, keempat kakaknya dan ayahnya sudah mulai sadar akan perbuatan yang diperbuatnya. Mereka sadar bahwa Ellie juga sama berdukanya seperti mereka, karena Ellie harus menanggung atas kejadian yang menimpa sang ibu dan dirinya seumur hidupnya. Ellie sering bertanya, kenapa tidak aku saja menjadi korban saat itu? Namun, apa daya, semua itu sudah terjadi. Di saat seluruh keluarganya Ellie siap untuk meminta maaf dan ingin menyayangi Ellie, seperti Ellie kecil lagi,
semua itu sudah terlambat. Ellie sudah pergi dari rumah. Rumah yang seharusnya menjadi rumah ternyaman Ellie, namun menjadi rumah penyiksaan bagi Ellie. Ellie yakin ia bisa menemukan rumah yang benar-benar memaknai rumah sebenarnya. Rumah yang menerima kelebihan dan kekurangannya, rumah yang menjadi tempat berbagai suka dan duka, dan rumah yang akan selalu melindunginya. Amanat utama yang ingin disampaikan dalam novel Rumah untuk Ellie adalah tentang keteguhan hati dan kekuatan individu dalam menghadapi lingkungan yang penuh tekanan dan penolakan. Meskipun Ellie mendapat perlakuan yang buruk dari keluarganya, ia tetap berusaha bertahan dan mencari makna rumah serta penerimaan diri. Novel ini juga menyampaikan pentingnya keluarga sebagai dukungan emosional. Namun, di sisi lain menunjukkan bahwa keluarga yang tidak sehat secara emosional bisa menjadi sumber trauma dan luka yang mendalam bagi sang anak. Dari cerita tersebut, sekian dari saya, terima kasih.